Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan mengulas secara khusus masalah yang sering dialami pengguna motor 2 tak, khususnya V100 dan V110 series, dimana setelah ganti dengan knalpot racing yang mana kalian harapkan akan naik performanya, namun yang terjadi justru sebaliknya, yaitu terjadi penurunan performa kendaraan secara signifikan guys, dimana motor malah justru tidak bertenaga dan drop performanya. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share-nya agar tidak tertinggal dari konten Vintage Sentinel yang semakin menarik pastinya guys. Bagi sebagian penggemar motor 2 tak, mungkin banyak yang baru memahami bahwa sistem pembuangan antara 4 tak dan 2 tak adalah jauh berbeda guys. Dimana jika di motor 4 tak misalkan terjadi drop tenaga, banyak kasus bisa diselesaikan hanya dengan menyetel ulang sistem karburasi dan klepnya saja guys. Namun tidak demikian dengan motor sistem 2 tak, dimana hampir 80% kasus motor yang setelah ganti knalpot dan terjadi drop tidak bisa diselesaikan hanya sekedar ganti setelan karburasi, dan tentu saja karena tidak dapat terdapat klep di 2 tak tersebut, sehingga ya tidak bisa di setel klepnya tentu saja guys. Kenapa bisa terjadi demikian? Tidak lain dan tidak bukan karena motor 2 tak sangat membutuhkan tendangan balik yang pas dengan spek kompresi dan sistem pembakarannya guys. Beda spek motor akan beda kompresi yang dihasilkan, dan beda kompresi akan menuntut sistem pembuangan yang beda pula dengan konstruksi atau spek motor itu sendiri guys. Itulah mengapa jika kalian beli knalpot racing, jarang terjadi langsung pas dengan apa yang kalian mau atau langsung bisa naik performa setelah ganti knalpot. Tidak lain dan tidak bukan karena knalpot aftermarket melakukan riset dan development mereka satu tipe knalpot pada satu spek motor saja, dan ini belum tentu cocok diaplikasikan pada spek motor di luar riset mereka guys. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa motor standar enak dan tidak drop performa? Jawabannya sederhana guys, karena motor standar diciptakan menyesuaikan spek motor yang tentu saja masih seragam speknya guys. Dan riset yang digunakan pabrikan tentu sangat panjang, dan hanya satu spek motor itu saja yang mana akan dipasarkan, sehingga sangat logis kenapa knalpot standar adalah paling cocok untuk spek standar, ya karena memang knalpot standar didesain khusus untuk spek standar motor tersebut guys. Nah, kemudian pasti timbul pertanyaan lagi, jika ingin ganti knalpot racing pakai yang mana om? Nah, merek apa bagusnya? Bahan apa bagusnya? Jawabannya adalah itu berbeda-beda tergantung dengan spek kendaraan kalian guys. Jadi begini, zaman 90-an dulu saat balap kelas underbone ataupun kelas standar 2 tak masih rame guys, masih rame di pertandingan di kejuaraan-kejuaraan di seluruh Indonesia, 99% motor tersebut pasti membawa knalpot yang sudah mereka desain dengan disesuaikan dengan spek dan kebutuhan mereka sendiri guys. Jadi gini, misalkan ada tim balap merek AHM atau Ampang Hong Motor Rail Malaysia gitu, maka tidak serta-merta merek AHM yang beredar di pasaran yang mereka pakai untuk motor tersebut guys. Jadi hampir mirip dengan saat perusahaan Petronas dipakai di livery tim Formula One Mercedes Petronas. Jelas bukan oli Petronas yang dipakai di mobil mereka guys, pasti oli lain yang peruntukannya untuk mesin F1 tersebut, dan Petronas hanya sekedar menghadirkan livery untuk iklan ke penggemar F1 saja. Nah, sama saja guys, jika ada tim balap yang mensponsori knalpot, maka pasti bukan knalpot produk massal yang mereka pakai, tapi khusus knalpot untuk motor balap mereka sendiri guys. Dari hal ini bisa dipahami bahwa di motor 2 tak pasti setiap spek motor akan membutuhkan setting knalpot yang berbeda-beda, dan inilah yang menyebabkan saat kalian beli knalpot racing kebanyakan tidak sesuai dengan harapan. Kebanyakan hanya suaranya saja yang keren, namun tidak dengan performanya guys. Maka di video-video kami sebelumnya, kami lebih sering menyarankan pada rekan-rekan yang bertanya di kolom komentar meminta rekomendasi knalpot, tanya apa yang bagus guys. Sering kami jawab pakai aslinya saja, dan jika pengen suara lebih kering bisa dibobok tipis agar suara kering, knalpot kering, namun tidak mengorbankan performa dari kendaraan itu sendiri guys. Kemudian untuk pertanyaan produk aftermarket apa yang paling cocok, bisa saya katakan guys, untuk harga di atas 750.000 itu kebanyakan suaranya memang bagus, keren, namun untuk performa yang sesuai belum terjamin juga guys. Mungkin jika kalian memang sangat pengen pakai knalpot aftermarket mahalan dan sudah sangat ingin beli, dan saat belinya itu ternyata performanya justru turun, bisa kalian setting ulang di tukang knalpot agar tendangan baliknya pas guys.
Dan pesan kami, sebisa mungkin jangan beli knalpot abal-abal yang harganya cuma di bawah 250.000. Mungkin kelihatannya murah guys, tapi itu sangat-sangat tidak recommended dan tenaganya pasti drop guys. Kalian akan cuma rugi uang saja kalau beli guys. Suaranya pedas, performa drop. Kenapa saya bilang seperti ini? Jawabannya adalah karena pengalaman pernah pakai produk-produk tersebut guys. Oke, sudah panjang lebar rasanya, sangat jelas pembahasan kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, like, dan share-nya. Sampai jumpa di konten Vintage Sentinel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.